Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fillah. Selamat datang di channel Kisah Inspiratif. Semoga Allah berkahi hari kita dan mudahkan langkah kita menuju kebaikan. Tanpa berlama-lama. Siap? Mari kita mulai. Di usia yang baru menginjak 6 tahun, Muhammad kecil telah kehilangan kedua orang tuanya. Ibu tercinta, Aminah, wafat saat ia masih sangat muda, dan ayahnya, Abdullah, telah meninggal sebelum ia lahir. Kehidupannya di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, penuh dengan kasih sayang namun juga ujian. Salah satu kisah paling mengharukan dan menakjubkan dari masa kecil beliau adalah ketika Muhammad tersesat di jalan-jalan kota Makkah. Bagaimana kisahnya? Mari simak video ini sampai akhir. Pada suatu hari, Muhammad kecil tidak terlihat di rumah. Abdul Muthalib, sang kakek, yang begitu mencintai cucunya itu, langsung diliputi kepanikan. Ia mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. Dengan perasaan cemas yang mendalam, Abdul Muthalib pun mendekat ke Ka'bah, tempat suci umat Islam. Di sana, ia bergelantung pada penutup Ka'bah, seraya memanjatkan doa dengan bait syair yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Tuhanku, kembalikan anakku Muhammad. Kembalikanlah dia, wahai Tuhanku, dan jadikan kekuatan dia di sisiku. Abdul Muthalib tidak henti-hentinya mengulang-ulang bait syair ini di samping Baitullah. Hatinya dipenuhi rasa cemas, namun juga keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaga cucunya yang dicintainya. Sementara itu, di jalan-jalan kota Makkah, ada sosok yang tak disangka-sangka menjadi bagian dari kisah ini. Abu Jahal. Ya, Abu Jahal yang kelak dikenal sebagai salah satu musuh besar Islam, saat itu menemukan Muhammad kecil yang tersesat. Ia kemudian membawa Muhammad naik ke atas untanya, berniat mengantarkannya kembali kepada Abdul Muthalib. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika Abu Jahal menaikkan Muhammad kecil di belakangnya, ontanya enggan berdiri. Betapapun ia mencoba, onta itu tetap tidak mau melangkah. Lalu Abu Jahal mencoba sesuatu yang lain. Ia menaikkan Muhammad kecil di depannya. Dan, apa yang terjadi? Ontanya tiba-tiba bangkit dan mulai berjalan dengan tenang. Abu Jahal terkejut. Ia merasakan keanehan yang sulit dipahami oleh akal manusia. Seolah-olah ontanya berbicara kepadanya. Hai orang dungu, dia, Muhammad, adalah seorang imam. Kenapa imam berada di belakang pengikut atau makmumnya? Akhirnya Abu Jahal berhasil membawa Muhammad kecil kembali kepada Abdul Muthalib. Dengan nada heran, Abu Jahal berkata kepada Abdul Muthalib, "Engkau tidak tahu apa yang mengherankan dari putramu." "Kenapa?" Tanya Abdul Muthalib dengan nada cemas. Abu Jahal pun menceritakan apa yang terjadi, tentang ontanya yang enggan berdiri ketika Muhammad duduk di belakang, dan betapa ontanya baru mau bergerak setelah Muhammad duduk di depannya. Mendengar cerita itu, Abdul Muthalib hanya bisa menundukkan kepala dalam rasa syukur yang mendalam. Ia semakin yakin bahwa cucunya, Muhammad, adalah sosok yang istimewa. Bahkan seekor onta pun mengakui keagungan dan kemuliaan beliau. Kisah ini mengajarkan kita tentang kebesaran Allah yang selalu menjaga hambanya yang dicintai. Di balik setiap ujian, selalu ada hikmah dan keajaiban yang menunjukkan kekuasaannya. Muhammad kecil, meskipun tanpa ayah dan ibu, tetap dilindungi oleh Allah. Beliau adalah contoh nyata bahwa Allah senantiasa bersama hambanya yang sabar dan bertawakal. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan hikmah dari kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di video berikutnya.